Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri. Amin Bu, amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidzah wal ustazat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita mukarram Bapak Ustadz M. Dustur Zuhda SPDI. Kita doakan beliau biar Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dan terus bisa menebar manfaat untuk kita semua. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita mukarram Bapak Ustadz Amil Muhyiddin selaku ketua taklim pengajian kaum bapak. Kita doain juga biar panjang umur, sehat walafiat. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Muhammad, Ketua Mushola Nurul Huda, Bapak Syukron, Ketua Mushola Nurul Ikhwan, Bapak RT Sanim Arsyad, dan Bapak Abdul Masan, Menteri Perhubungan. Masya Allah, ada Menteri Perhubungan di sini ya. Luar biasa ya. Kita doain ya semuanya biar Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah majelis haul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini alhamdulillah kita bisa duduk bersama, tapi besok belum tentu. Ya, karena ajal itu urusan Allah, dan semuanya kita pasti mati nggak Bu? Ada yang pengen duluan? Kalau ada tunjuk tangan, kita baca Al-Fatihah ya. Makanya Nabi ajarin Bu, kata Nabi apa? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Nah, itu jangan putus-putus tuh. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab, berkahi kami bulan Sya'ban, dan sampaikan kami bertemu dengan bulan Ramadan. Karena kita nggak tahu ini Ramadan tinggal berapa hari lagi Bu? Tinggal 10 hari lagi. Kira-kira sampai nggak ketemu sama Ramadan? Insya buktinya hari ini abangnya guru kita, guru Dustur ya,
jam 3 sore tadi sudah dipanggil oleh Allah. Nah, itu buktinya kalau ajal itu sangat dekat dengan kita. Makanya sebelum ajal itu jemput kita, ya Bu, sebelum malaikat Israel datang sama kita, karena kita semua mati. Bisa jadi tahun ini hadir sama-sama haul, tahun depan belum tentu. Siapa dulu, siapa tahu ibu duluan saya belakangan gitu ya, atau saya belakangan ibu duluan gitu Bu ya. Hah? Curang tuh Bu ya. Jadi kita nggak tahu ibu sekalian, para bapak sekalian, kapan kita mati. Dan mati itu sangat dekat. Makanya kita selalu disuruh minta biar Allah kasih panjang umur. Kan kita minta Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkan umur kami. Panjang boleh Bu, tapi fi ta'atillahi wa ta'atir. Nah, jadi kalau minta panjang tuh diiringi nama itu tuh. Allahumma tawil umrana fi ta'atillahi wa ta'atir. Nah, gitu ditambahin itu. Jangan panjang doang. Panjang doang kagak takwa, kagak taat sama Allah, tidak taat sama Rasul, sia-sia. Umurnya panjang, sholat kagak. Umurnya panjang, ngaji kagak. Umurnya panjang, sama tetangga, sama saudara bertahun-tahun marah. Nah, ini na'udzubillah. Ya, umur boleh panjang, tapi dalam taat sama Allah dan sama apa? Rasul. Ya, oleh karena itu apa yang kita lakukan, ibu bapak sekalian? Yang pertama, segera bertaubat. Nah, segera itu. Kenapa disuruh segera bertaubat bapak ibu sekalian? Karena kalau orang udah taubat, hari ini kita sudah bertaubat, sudah minta ampun segala dosa-dosa kita, terus hari ini kita mati, Allah hapus dosanya. Enak gak tuh? Ya, dulu ada zaman Rasul, Pak, ada seseorang sudah membunuh 99 orang. Ada orang sini? Nggak ada ya? Jadi zaman Rasul itu ada orang pernah membunuh 99 orang. Dia nyari orang alim, mau nanya, kalau saya udah membunuh 99 orang, kira-kira dosa saya kalau taubat dihapus enggak? Kira-kira kalau saya taubat saya diterima apa enggak? Dosa saya diampuni apa enggak? Ya, saya tanya ibu-ibu, Bu, kalau ada orang bunuh apa 99 orang, terus dia bertaubat, diampuni enggak dosanya, Bu? Oh, diampuni nggak, Bu? Akhirnya dia nyari orang alim, ketemunya sama apa tuh, rehab ya. Kemudian dia nanya sama rehab itu kan, Bu, pendetanya orang apa? Nasrani. Saya dosanya rohib ya, saya dosanya banyak, membunuh 99. Apakah dosa saya diampuni oleh Allah kalau saya taubat? Kata rohib apa? Kagak diampuni. Langsung baik diapain tuh? Dibunuh dia tuh. Jadi genap berapa? 100 orang tuh, genap 100. Dia kesel. Lo gue mau taubat, dikata apa? Kagak diampuni, Pak. Gua bunuh aja deh sekalian. Dia nyari, Bapak Ibu sekalian, orang alim. Ternyata ketemu ada satu daerah, satu kelompok. Ini orang-orang ahli ibadah. Dia nanya sama orang alim, saya sudah membunuh 100 orang. Saya ingin bertaubat. Apakah taubat saya ini diampuni oleh Allah, diterima oleh Allah apa tidak? Kata orang alim, diampuni. Lah langsung dia bergegas, Bu.
berangkat nyari orang alim itu dan ingin bertaubat. Ibaratnya nih, umpamanya ada orang sini tuh begitu, dia ngadep ke Jumalang sono, umpamanya begitu ya. Di pertengahan jalan orang itu ketemu Israil. Dia baru nyari apa tuh? Mau minta maaf, mau minta ampun, ya, mau merubah dirinya. Akhirnya ketemu Israil. Kalau ketemu Israil ngapain, Bu? Lama hati, Bu, ya. Malaikat rahmat dengan malaikat azab bingung nentuin ini orang masuk neraka apa masuk surga. Kata malaikat rahmat, ini orang diampuni karena dari rumah udah niat mau apa? Mau bertaubat. Tapi kata malaikat azab, lah dia harus diazab dulu. Dia belum berbuat baik sedikit pun. Selama hidupnya kerjaannya bikin dosa, bunuh orang sampai 100. Jadi nggak mungkin dia masuk surga. Akhirnya malaikat atuh tengah-tengah. Dan malaikat yang satu apa? Karena begini, jarak dari Kampung Asem ke Jumalang, dia itu ketemu Israilnya di mana? Kalau kira-kira ketemunya, oh di Bombay. Kira-kira, ya bener nggak apa-apa. Kira-kira kalau di Bombay, nih Bu saya tanya nih, dari Jumalang ke Bombay, dari Bombay ke Pulau Asem jauhan mana? Nih, ini kan di Bombay tuh orang itu ya. Dari Bombay ke Pulau Asem, ke Kampung Asem, atau dari Bombay ke Jumalang, itu jauhan mana? Lebih jauh mana? Jalan Kampung Asem. Jauh Kampung Asem. Nah, emang hadisnya begitu, Pak? Kata malaikat tengah-tengah. Coba sekarang kita ukur. Kita ukur nih kata malaikat tengah-tengah. Lebih dekat jarak dia mau bertaubat apa lebih dekat jarak tempat dia berdosa? Diukur tuh sama malaikat. Ternyata jaraknya lebih dekat ke Jumalang. Berarti ini orang apa? Diampuni dosanya. Tuh, walaupun dia belum sempat berbuat apa? Baik. Ini artinya apa, Pak? Kalau kita punya dosa sebanyak apapun, terus kita bertaubat kepada Allah dan benar-benar bertaubat, walaupun orang itu belum melakukan kebaikan sedikit pun mati, maka dia sudah masuk dalam kategori apa? Orang-orang ahli jannah. Makanya kita disuruh taubat tiap hari. Kenapa? Karena kita nggak tahu hari apa kita dijemput sama Israil. Bisa jadi besok. Betul nggak, Bu? Betul nggak? Betulnya lemah, ya, lemas aman ya. Bisa jadi Israel besok nyemput kita. Israel kan, Bu, tiap hari ngiter baik di ke Pulau Asam, pindah ke Bebelan, pindah lagi Jumalang enggak. Ya. Kayak hujan begitu, ayo muter gitu ya. Kenapa Ibu sekalian? Karena kata Nabi begini, atta ibu kamala dan balah. Orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak punya dosa. Makanya kita disuruh apa tuh? Taubat. Dan malam ini Bapak Ibu sekalian, haul itu memperingati kematian. Biar kita ingat mati. Kira-kira kalau besok kita mati, kita udah bertaubat apa belum? Nah, cara bertaubat Bapak Ibu sekalian adalah dengan memperbanyak istighfar. Saya tadi Pak, pagi ini baru pulang pisan nih Pak, dari Darul Qolam, pondok pesantren Darul Qolam. Kebetulan putri saya di sana. Sekarang kelas 3 aliyah terakhir. Besok di akhir Ramadan sudah wisuda. Jadi wali santri suruh datang karena mau dibagi batik, baju batik ya bahannya. Nanti wali muridnya pas wisuda anaknya semua seragam pakaiannya. Nah, pimpinan pondoknya itu baru meninggal 1 minggu yang lalu. Akhirnya saya tadi takziah, ketemu istrinya, ya ibunya ini.
ngobrol lama. Kata Ibu Nyai apa? Pesannya nih, salah satu pesannya. Kalau urusan kita semua pengen gampang, banyak-banyak baca istighfar. Gitu kata beliau tuh. Pokoknya istighfar. Kalau bisa kata beliau ya. Ini saya itu lahir hari apa? Gitu kata dia. Kalau kita lahir hari Senin, Minggu sore udah mulai tuh baca istighfar. Sehari 1000 kali. 1000 Pak. Sampai ketemu Senin lagi. Berarti kan berapa? 7000. Sisanya nanti setelah seminggu terserah dah mau berapa aja. Yang penting sesuai dengan hari lahirnya. Istighfar sehari 1000. Bu, 1000. Itu pesannya tuh. Kalau dicari dalam hadis, Bu, dalam hadis ya, itu memang ada hadisnya. Kata Nabi apa? Man lazima al-istighfar. Siapa orang yang membiasakan selalu beristighfar. Nabi tidak sebut angkanya. Tapi kata Nabi, siapa orang yang selalu membiasakan istighfar, ada 3 keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Yang pertama, wa yaj'al lahu min kulli hammin faraja. Orang yang selalu beristighfar, segala kesulitan-kesulitannya Allah kasih kemudahan. Ibu saya tanya, punya nggak kesulitan, Bu? Banyak. Ya Bu ya? Banyak. Sulit nyari duit, sulit beli beras, sekarang beras mahal. Ya Bu ya? Sulit biaya sekolah anak, sulit rumah tangga, sulit macam-macam. Maka kata Nabi, biasakan beristighfar. Maka kesulitan-kesulitannya Allah kasih kemudahan. Tuh, kelebihan pertama. Kelebihan yang kedua, min kulli dikin makhraja. Orang yang biasa setiap hari beristighfar, maka akan Allah berikan segala kesulitan-kesulitannya makhraja. Apa makhraja? Solusi, jalan keluar. Semua kesulitan kita, Bu, orang hidup pasti punya kesulitan. Cuma apa bingung, Bu, kira-kira ini saya sulit begini berkepanjangan, apa jalan keluarnya? Maka banyak-banyak apa tuh? Istighfar, Bu, gampang tuh. Ya, pokoknya Ibu continue aja tuh, Ibu dawamin tuh istighfar. Ya. Yang ketiga kata Nabi, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki yang tidak pernah dia sangka-sangka. Rezekinya udah ngalir aja, Bu, kalau orang banyak beristighfar. Nah, pesannya tadi Ibu Nyai itu, Bu, 1 pekan dari hari kelahiran kita. Sehari berapa? 1000. Kalau Nabi sehari berapa, Bu? Istighfarnya Nabi sehari 100. Nabi yang tidak punya dosa sehari istighfar berapa? 100. Istighfarnya gimana, Bu? Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atubu. Tuh, udah bisa semua. Tinggal jumlahnya berapa? 1000. Kalau udah biasa, Bu, tiap hari itu begitu, tiap hari. Itu manfaatnya 3, Bu, tadi itu salah satunya. Manfaat lain apa, Ibu sekalian? Dosa kita dihapus. Jadi kalau hari ini kita istighfar 100 kali, Bu, maka dosa kita Allah hapus. Kalau besok Israel datang, habis, sudah kita nggak punya dosa. Enak kata, Bu? Mati jonjon, nggak bawa apa? Dosa. Maka kuncinya apa tuh, istighfar. Kalau Nabi berapa, Bu? 100. Kalau kita banyak dosa berapa? 1000. 1000, pegang aja tasbih. Kalau perlu cari tasbih yang ada angkanya. Ibu sambil nyapu, sambil gosok, sambil sholat, habis sholat 200, sholat subuh 200, sholat zuhur 200, sholat asar, hari udah berapa tuh? 1000 deh tuh.
Ya, 1000. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Ibu percaya itu hadis Nabi tadi itu? Yakin Bu? Coba amali dulu. Nih saya mau cerita Bu. Dulu di Madinah itu namanya ada Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal. Mazhabnya apa Bu? Mazhab Hambali. Kan mazhab itu ada Syafi'i, ada Hanafi, ada Hambali, ada apa? Maliki. Ini Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali. Beliau tinggal di Madinah. Entah gimana Bu, ini Imam Ahmad bin Hambal pengen banget ke Baghdad. Baghdad itu di mana Bu? Irak. Yang Saddam Hussein. Kenal Saddam Hussein? Ya, Saddam Hussein kan negaranya apa? Irak. Dari Irak ke Madinah jauh atau dekat? Loh, jauh mana minum? Imam Ahmad bin Hambal Bu pengen banget ke Baghdad, ke Irak, tapi nggak tahu mau ngapain. Nggak ada yang dia tuju, nggak ada. Pengen doang. Mau ketemu siapa ya nggak ada. Mau ke rumah siapa juga nggak ada, nggak ada. Akhirnya berangkat tuh Imam Ahmad bin Hambal kemana tuh? Ke Baghdad. Sampailah Imam Ahmad bin Hambal di negara Baghdad, di Irak. Di satu masjid begini. Mana udah tua Bu? Ya udah ubanan, udah tua. Nyampe di masjid begini dia sholat bareng sama orang-orang di sekitar situ. Karena dia nggak tahu Bu mau kemana, akhirnya habis sholat dia ngaso, dia tiduran. Datang merbuak, mana ketua mau sholat sini? Ya, datang merbuak, kata merbuak, hei orang tua, ini masjid, bukan buat Anda istirahat. Kalau mau tidur jangan di masjid, sana keluar. Tuh kata si merbuak, ngomelin siapa tuh? Imam Ahmad bin Hambal. Padahal itu ulama besar Bu. Itu merbuat kurang ajar juga tuh ya. Besok-besok ada merbuat ada aki-aki sembahyang di sini jangan diusir ya. Ya, kata merbuat, sana keluar. Karena ini Imam Ahmad bin Hambal bingung Bu, mau kemana, mau ngapain, mau ke rumah saya nggak tahu. Akhirnya dibawa tasnya tuh. Dia keluar ke depan. Nyampe depan orang bingung Bu, mau ngapain ya? Kata merbuat pas kuat, buset ini aki-aki masih di situ baik gitu. Kata merbuat, Bapak, ini masjid bukan buat Anda istirahat. Sono keluar. Sampai tasnya tuh Bu, dorong. Pas banget di depan masjid ada tukang roti. Tukang roti melihat aki-aki diperlakukan begitu sama merbuat, akhirnya dipanahin tukang roti. Orang tua emang mau kemana? Kata Imam Ahmad, saya nggak tahu mau kemana. Pokoknya saya nggak ada tujuannya, saya bingung. Ya udah sini. Kebetulan di rumah saya ada kamar kosong. Istirahat di sana. Ya. Dibawa tuh Imam Ahmad bin Hambal ke rumah tukang roti, dikasih kamar. Setelah di kamar, ditaruh di kamar Bu, dia tinggal nggak ngobrol. Ngapain? Ngerjain roti. Ayo bikin roti. Sambil bikin roti Bu, itu tukang roti mulutnya sambil istighfar. Astagfirullahalazim liwa astagfirullahalazim alladila. Terus bikin apa tuh? Roti. Kalau ibu di rumah istighfarnya sambil ngomel. Astagfirullahalazim, lu bener banget ya. Gua mau bopel nisan lo gitu Bu ya. Jadi istighfarnya buat apa tuh? Buat ngomel. Justru istighfar itu Bu sambil kerja sambil apa tuh? Lah Imam Ahmad bin Hambal kaget Bu. Masya Allah, itu tukang roti sambil bikin roti sambil apa tuh? Akhirnya Bu pas besok pagi dia paranin tuh, dia deketin. Hai tukang roti, semalaman saya ngeliatin Anda istighfar terus. Ya, kata Imam Ahmad nanya, udah berapa lama tuh Anda lakukan itu? Kata tukang roti berapa Bu? 30 tahun. Coba bayangin Bu. Ibu udah berapa istighfar saya tanya? Itu istighfar habis sholat doang 3 kali astagfirullahaladzim, paling lebih Bu kena astagfirullahaladzim Bu ya. Ya.
Tukang roti udah 30 tahun. Bayangin Bu, sambil bikin roti, mulutnya sambil apa? Istighfar. Kata Imam Ahmad bin Hanbal apa? Apa yang sudah Anda dapatkan dengan istighfar yang Anda sering baca? Kata tukang roti apa? Alhamdulillah, semua doa saya Allah kabul. Semua yang saya minta Allah kasih. Semua keinginan saya sudah terlaksana. Tuh Bu, dengan istighfar. Cuma satu yang belum. Kata tukang roti itu, satu yang belum Allah kasih. Saya pengen banget ketemu tuh, ya kan? Kata Imam Ahmad, apa itu? Saya pengen ketemu imam mazhab saya, Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, kata Imam Ahmad tuh, rupanya saya disuruh oleh Allah ke sini untuk mengabulkan doanya tukang roti. Tuh Bu, itulah punya cara Allah. Jadi kita nggak tahu Ibu sekalian, doa kita orang lain Allah utus. Nih Bu, saya pernah ceramah ke pelosok Cikarang, tapi pelosok di kampung banget. Karena udah malam ya, saya bawa rombongan juga ya, ada 4 atau 5 orang tuh ngikut orang ke pelosok ya, saya takut iseng. Sama tuan rumah Bu, kagak dikasih makan. Mau udah malam ya, gitu ya. Kata yang ngikut, ya kita lapar dah, kata begitu ya. Akhirnya tengah jalan nih, ada tukang bakso lagi ngeringkuk, Bu. Ngeringkuk Bu gitu di pinggiran. Kata yang teman itu yang pada rombongan ngikut, nah itu kata guru, berhenti kita makan bakso dulu. Begitu kata dia ya. Nah ayo, saya kata gitu ya. Amplop ada ini ya, perlu dibayar, kata gitu. Biasanya mah dapat di mobil, cuman kagak dikasih makan doang. Akhirnya kita berhenti depan tukang bakso. Aki-aki lagi. Kong, kan lagi tidur jualan bakso. Bukannya jualan udah malam, udah jam 12 Bu, jam 12 malam. Dia masih ngeringkuk banget. Kong, bangun Kong, kita mau makan bakso. Saya kata gitu ya. Gelenjer aja dia bangun, kaget ya. Langsung dilayanin. Kong, ini jam segini bakso masih penuh. Mak kapan pulangnya? Ya Allah, katanya Pak, saya kata dari jam 4 belum ada pembeli pisang. 4 sore itu. Sampai jam 12 malam belum ada pembeli. Itu pembeli pertama saya. Saya bilang sama yang ikut tuh, cara Allah ngasih rezeki sama orang. Kenapa kita disuruh dikasih makan? Kalau disuruh dikasih makan, kita harus berhenti tukang bakso. Maka tukang bakso kagak dapat rezeki. Itulah cara Allah Bu. Ketika mengabulkan doa seseorang dengan banyak cara. Tugas kita mah Bu, pokoknya minta aja. Sampai begini, pas sudah, emang ini katanya pada dari mana? Kata tukang bakso gitu nanya ya. Saya habis pada itu Pak, habis acara itu di sono, cuman kagak dikasih makan, saya kata gitu ya. Alhamdulillah jadi mampir kemari saya nih, saya kata gitu ya. Ya Allah, saya girang banget katanya ya, bakso saya ada yang beli dah. Kalinya kata saya minta air, katanya biar laris, kata gitu Bu. Minta air sama saya Bu, dia kata gitu ya. Lah ini mah bayar lagi, jadi air jalan lagi ya. Nah, para Bapak Ibu sekalian, makanya kata Allah, ud'uni astajib lakum. Tugas kita mah pokoknya minta aja. Ibu satu, amalin aja tuh istighfar. Pasti Bu, pasti akan Allah permudah segala kesulitan kita. Ya, karena istighfar itu Bu, yang merintah itu Allah. Fastaghfir li dzambika walil mu'minin. Beristighfarlah kamu karena dosa kamu. Kenapa Ibu sekalian? Banyak doa kita yang belum terwujud. Banyak keinginan kita yang belum menjadi kenyataan. Kenapa? Karena begitu banyak kita punya dosa. Itulah yang menghambat doa kita tidak naik. Kalau pengen doa-doa kita cepat dikabul oleh Allah, sama seperti doanya tukang roti tadi, maka banyakin istighfar untuk menghapus dosa kita. Banyak nggak punya dosa Bu? Banget apa sedikit? Nah, hapusin dengan apa? Dengan beristighfar. Ya. Jadi dengan sering beristighfar, maka pasti yang Nabi janjikan tadi ini akan memudahkan segala kesulitan kita.
Nah, kalau kita baru sebulan, 2 bulan ngamalin ya, udah jangan nunggu hasilnya dulu, jangan. Tukang roti berapa tadi? 30 tahun. Baru ada apa? Hasilnya. Ibarat orang nanam pohon mangga, masa baru 2 bulan udah berbuah, ya. Jadi itu kudu sabar. Kalau kita nanam pohon mangga 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun baru berbuah, alhamdulillah. Itu buahnya nggak banyak. Namanya juga baru mulai berbuah ya Bu ya. Nah ini gua istighfar mulu, guru gimana sih? Kemarin kata suruh istighfar, udah istighfar belum juga ada hasil-hasilnya ya, begitu. Jadi jangan buru-buru nunggu hasil dari Allah. Ya, yang paling mahal itu Ibu Bapak, istighfar yang kita baca, dosa kita diapain? Dihapus. Hari Rebo kemarin Bu, hari Rebo saya syuting di TVRI untuk kajian Ramadan. Nanti Bapak Ibu bisa setel ya. Habis sholat subuh jam 4:30 sampai jam 6 setelah sahur di TVRI. TV-nya nggak ada. TV-nya nggak ada, gampang bilang mau berurus tur. Ya. Kalau nggak punya TV ya lari ke TV tetangga ya. Saya kemarin syuting itu saya bawa sama jamaah ibu-ibu jamaah taklim saya bawa sekalian ke sono. Oh, nenek senang banget masuk TV ya. Satu ada yang nanya Bu, Pak Ustadz saya nanya, kira-kira dosa saya ini dihapus apa enggak? Saya pacaran sampai kelewatan, sampai bunting, ya. Karena dia malu Bu, janin yang di dalam perutnya diapain? Digugurin. Kira-kira kalau udah saya berbuat zina terus membunuh orang, dosa saya diampuni apa enggak? Itu pertanyaannya. Kalau pengen tahu jawabannya nanti tanggal 10 Ramadan. Jangan sampai ketinggalan. TV-nya apa TV ya? TVRI. Acaranya Serambi Islami. Nanti saya share sama Guru Dustur. Biar Guru Dustur nge-share tempatnya atau Pak Sukron ya. Ya, karena itu memang saya sering syuting di TVRI, acaranya Serambi Islami. Setiap subuh ada itu Bu, 4:30 sampai jam 6. Ya. Dan pas banget materinya tentang yang sekarang saya sebutkan. Ya, sekarang saya sebutkan ini, saya berikan itu pas materi saya waktu lagi di syuting kemarin. Alhamdulillah para Bapak Ibu sekalian, haul ini dalam rangka supaya kita ingat mati. Karena yang tua pasti, yang muda juga pasti mati. Semuanya mati, nggak ada yang gagal mati. Kita kepengen matinya husnul, kita kepengen mati seperti dulu kita punya ketika kita datang ke dunia. Ibu waktu datang ke dunia bawa dosa enggak? Enggak ada, enggak kita bawa dosa, bersih. Kita pengen meninggalkan dunia seperti kita datang ke dunia, kagak punya dosa, habis. Yang kita bawa pahala. Dan malam ini Bu, pahalanya spektakuler. Kenapa saya bilang spektakuler? Yang pertama, yang hadir pasti dapat pahala. Yang kedua, yang diniatin, dihaulkan pasti sedang kegirangan. Karena dapat kiriman doa, kiriman istighfar, kiriman yasin. Senang tuh yang di alam kubur. Ya, yang paling banyak hari ini, malam ini ngeluarin konsumsinya udah pasti ibu bapaknya paling banyak kirimannya. Betul nggak? Kan ada yang bor kuning butut gasir. Ya, gue besok kita nih musola mau haul. Ada yang ngasih 50.000, ada yang ngasih 100.000, Bu ya. Ada nggak begitu? Ada yang ngasih 10.000. Kira-kira yang ngasih 10.000 sama 100.000 pahalanya sama nggak? Lah emaknya di alam kubur kegirangan dia. Kalau anaknya ngirimin 100.000. Nah ini anaknya ngirimin 10.000. Udah gitu pulang bawa besek 2 lagi ya. Impas pisan dia. Ya. Yang di alam kubur Bu, Masya Allah girang. Nih, dalam hadis qudsi dijelaskan. Ada orang ahli maksiat, tukang bikin dosa. Kemudian nama Allah, Allah pindahin ke surga, dari neraka dipindahin. Kata orang itu, ya Allah kok bisa? Dosa saya banyak. Saya di dunia kerjanya bikin dosa. Kenapa saya dipindahin dari neraka ke surga? Kata Allah, bi istighfari waladika laka.
kamu ini bisa pindah sebab istighfar anak kamu untuk kamu. Makanya tadi kita istighfar gimana, Bu? Astagfirullahalazim li walidayya walahum, gitu kan? Ya Allah, ampuni dosa saya. Jadi dosa yang hidup dulu diampuni oleh Allah. Kemudian ya Allah, ampuni dosa walidayya, dua orang tua saya. Tuh, yang ketiga baru dosa orang yang kita haulkan. Ya, jadi dosa kita yang hadir Allah hapus. Dosa kedua orang tua kita juga Allah hapus. Dosa orang yang dihaulkan malam ini juga Allah hapus. Nggak ada ruginya. Semuanya berpahala besar. Maka besok-besok kalau musola ini ngadain haul lagi, buru-buru, paling perlu. Musolanya masih kotor, saya kagak ngidang, saya kagak ngasih duit, saya membersih musolanya aja, sama pahalanya. Ya. Kemudian orang-orang pada ngasih ini ngasih, biarin saya mah ngasih air, nggak apa-apa, air juga. Yang paling perlu maka dialah yang paling berkah. Nah kalau haul dewek di rumah, murah apa mahal, Bu? Mahal, habis nggak 3 juta? Lah bures bisa, Bu ya. Di sini berapa? 50.000, Bu ya. Murah apa mahal tuh? Murah. Tiap tahun kalau semuanya sadar, Bu, orang begitu, saya yakin nih musola penuh membludak. Karena tadi keuntungannya, dosa yang hadir Allah hapus. Dosa kedua orang tua kita yang tidak hadir di sini juga Allah, dan dosa orang-orang yang dihaulkan juga Allah hapus. Masya Allah, luar biasa. Makanya tradisi yang kayak gini, Bu, udah warisan dari guru kita ya. Haul sigrah. Kalau yang malam ini perlu, Bu, haul, nanti dia mati, maka anak-anaknya pasti apa? Perlu. Kalau orang tuanya ama haul, bol kuning buntut gasir, pelitnya ke bol-bol, jangan harap anaknya perlu nanti kalau dia mati. Anak itu perlu, Bu, tergantung kita, orang tua. Maka kata Nabi, birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Berbuat baiklah kamu kepada ibu bapak kamu, pasti anak-anak kamu nanti akan berlaku baik sama kamu. Makanya banyak kan cerita orang tua di rumah, anak kagak pada perlu, anaknya mah banyak. Nih nenek-nenek, aki-aki udah pada tua di rumah, anak banyak gak ada yang perlu. Kalinya udah makan apa belum? Ya hari ini makan apa kagak? Datang juga tiap minggu kagak. Sekalinya datang ngeratak di dapurnya udah masak apanya. Ya begitu ya. Kenapa? Karena dia tidak perlu sama emak bapaknya. Jadi kalau pengen anak-anak kita perlu sama kita, maka kuncinya kita perlu sama orang tua kita. Malam ini tanda kita anak-anak yang perlu sama emak bapak kita. Mudah-mudahan kita semua matinya husnul, tahun depan dikasih panjang, bisa ketemu lagi di sini. Masa kalah sama tukang roti. Berapa tadi istighfarnya, Bu? 30 tahun. Besok pokoknya nih 1000 sehari. Beli tasbih yang angka. Biar Ibu kalau ngaso itu istighfarnya, ya mau nyuci apa mau masak gitu ya lah. Udah 200 terusin lagi entah, ya kan? Bari nonton TV, bari ngikutin bayam, bari apa? Istighfar. Mari sama-sama Bapak Ibu sekalian. Masih ada. Lah iya enggak apa-apa, mulai ngikutin istighfar. Ilokan bari tambah banyak tuh ya. Mari sama-sama Ibu sekalian kita baca Fatihah khusus buat orang-orang yang dihaulkan malam ini. Allah ampuni dosa-dosanya. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Termasuk juga kita kirimkan Fatihah ini untuk abangnya guru kita, yaitu Bapak Haji Mahfuz bin Bukni. Allah angkat derajatnya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah tempatkan kuburnya radhah min riyadil jannah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini sengaja ya. Bapak Ibu, ini sengaja kita rekam biar besok Bapak Ibu tinggal dengerin ulang. Apa kemarin pesannya ya?
gitu ya. Pokoknya tinggal buka aja YouTube, klik nama saya Nur Anwar Amin, jangan dibalik, Nur Anwar Amin, jangan Nur Amin Anwar, jangan ya, jangan dibalik, Nur Anwar Amin. Mohon doanya ibu sekalian, mudah-mudahan ya habis lebaran haji saya sudah buka paket umroh, lagi promo ya, 11 hari. Nah, umroh 11 hari. Boleh nabung dulu ke sono, boleh. Ke rumah saya boleh nabung, ada 2 juta, ada 1 juta, silakan taruh. Nanti pas berangkat, pas kumpul baru apa? Berangkat. Atau sebaliknya, ibu mau berangkat dulu baru bayar, boleh. Iya, silakan aja. Enaknya mah nabung dulu baru apa? Berangkat. Kalau berangkat dulu baru bayar, pesawatnya nggak bisa terbang. Gitu ya. Karena umrohnya apa tuh? Kredit ya. Insya Allah dan alhamdulillah guru Dustur ini sudah mendaftar haji di tempat saya. Nah, tinggal Bapak Ibu silakan. Kalau mau nabung di kolektif sama beliau juga bisa, nggak apa-apa. Nabung aja dulu. Ya, nanti kalau udah kumpul baru berangkat. Atau begini, nih Pak Ustadz, rombongan saya sekian, pengennya yang murah meriah, bisa nggak? Bisa. Gitu ya. Yang murah-murah, yang penting nyampe di sono, boleh, nggak apa-apa. Nah, ini termasuk Pak Penarto kemarin sama istri yang berangkat sama saya. Itu bajunya masih ganteng banget. Ya, masih biru ya. Alhamdulillah Bu ya. Kan itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Ya Allah, dengan Fatihah ini undang saya untuk jadi tamumu. Ayo, sekarang kita baca Fatihah aja. Siapa tahu besok lebaran haji ada yang datang. Ya, ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.